Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Junaid, NIM 210404502069 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 materi pendekatan, yaitu pendekatan pertama ialah pendekatan psikoanalisis, kemudian pendekatan Adlerian, dan yang terakhir pendekatan eksistensial. Nah, yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis. Nah, psikoanalisis adalah sebuah teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada awal abad ke-20. Nah, teori ini mengajukan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan psikologis yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar. Nah, menurut teori psikoanalisis, pikiran bawah sadar terdiri dari 2 lapisan, yaitu id dan superego. Id mewakili insting atau naluri alamiah manusia, sementara superego mewakili aturan sosial dan moral yang ditanamkan pada manusia sejak kecil. Selain itu, psikoanalisis juga mengajukan adanya mekanisme pertahanan diri seperti reaksi pertahanan, proyeksi, dan penyangkalan yang sering digunakan manusia untuk melindungi diri dari kecemasan atau konflik psikologis. Psikoanalisis juga melihat pentingnya pengalaman masa lalu dan hubungannya dengan masa kini, terutama pengalaman di masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian seseorang. Beberapa metode psikoanalisis yang digunakan untuk memahami kekuatan-kekuatan psikologis dalam pikiran bawah sadar antara lain terapi psikoanalisis, analisis mimpi, dan asosiasi bebas. Nah, untuk itu, psikoanalisis adalah suatu teori dan terapi psikologi yang memiliki berbagai metode untuk memahami dan merawat gangguan psikologis seseorang. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, dan terapis biasanya akan memilih metode yang paling sesuai untuk membantu pasien memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan mengatasi masalah psikologisnya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan Adlerian. Nah, pendekatan Adlerian adalah suatu pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Alfred Adler pada awal abad ke-20. Pendekatan ini berfokus pada penguatan individu dan memandang manusia sebagai makhluk sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang bermakna. Adler percaya bahwa individu dilahirkan dengan keinginan untuk berkembang dan mencapai keberhasilan, dan bahwa individu terus-menerus berusaha untuk mengatasi perasaan inferioritasnya. Dalam pandangan Adler, inferioritas adalah suatu kondisi yang dialami dan diperlukan untuk memotivasi manusia dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Pendekatan Adlerian ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian seseorang. Adler mengajarkan bahwa individu harus memahami dan menghargai budaya mereka, sambil tetap menjaga keunikan individu mereka. Kemudian, Adler juga memiliki beberapa metode pendekatan Adlerian yang melibatkan penggunaan teknik terapeutik yang difokuskan pada penguatan individu dan peningkatan kesadaran diri. Beberapa teknik terapeutik yang umum digunakan dalam pendekatan Adlerian antara lain yaitu wawancara. Wawancara individu dengan klien adalah teknik yang paling umum digunakan dalam pendekatan Adlerian. Terapis di sini menggunakan wawancara untuk memahami pengalaman hidup klien, tujuan hidup, dan keinginan mereka untuk berkembang. Yang kedua, metode pertanyaan sederhana. Terapis menggunakan pertanyaan sederhana untuk membantu klien mengidentifikasi kekuatan mereka dan mengeksplorasi solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu metode
reframing. Reframing adalah teknik yang digunakan untuk membantu klien mengubah perspektif mereka tentang masalah yang dihadapi. Terapis dapat membantu klien melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, yang dapat membantu mereka mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai tujuan hidup. Yang keempat yaitu metode penegasan. Penegasan adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan harga diri klien. Terapis memberikan pujian dan penghargaan atas usaha klien dalam mencapai tujuan hidup mereka. Kemudian yang kelima, metode konseling kelompok. Konseling kelompok adalah teknik yang digunakan untuk membantu klien memahami bagaimana lingkungan sosial mereka mempengaruhi kehidupan mereka. Terapis memimpin diskusi kelompok yang fokus pada bagaimana pengalaman hidup dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku klien. Kemudian yang terakhir, metode pemberian tugas. Terapis memberikan tugas kepada klien untuk membantu mereka mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai tujuan hidup mereka. Tugas-tugas ini seringkali melibatkan untuk mempraktikkan perilaku baru atau mengeksplorasi pemikiran dan perasaan yang mendasari perilaku klien. Nah, itulah beberapa teknik terapeutik yang digunakan dalam metode pendekatan Adlerian. Terapis atau guru BK biasanya menyesuaikan teknik yang digunakan dengan kebutuhan klien dan masalah yang dihadapi. Kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu pendekatan eksistensial. Nah, pendekatan eksistensial di sini adalah suatu pendekatan psikologi yang berfokus pada pengalaman dan makna hidup individu. Pendekatan ini menekankan bahwa individu harus mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka sendiri dan harus mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan mereka. Pendekatan eksistensial juga menekankan bahwa kebebasan individu untuk membuat keputusan dan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, individu dipandang sebagai makhluk yang mencari makna dan tujuan hidup mereka, tetapi seringkali terhambat oleh ketidakpastian dan ketakutan dari klien. Kemudian, ada beberapa teknik terapeutik yang umum digunakan dalam pendekatan eksistensial. Di antaranya yaitu yang pertama, teknik refleksi. Nah, metode teknik refleksi adalah metode yang digunakan untuk membantu klien yang mempertanyakan makna hidup mereka dan tujuan mereka dalam hidup. Kemudian, metode yang kedua yaitu penegasan makna hidup. Terapis menggunakan penegasan untuk membantu klien mengidentifikasi makna dan tujuan hidup mereka sendiri dan untuk memperkuat pengalaman positif dalam hidup mereka. Yang ketiga yaitu metode dialog terbuka. Terapis menggunakan dialog terbuka untuk membantu klien mengatasi ketakutan dan ketidakpastian mereka dan untuk memberikan dukungan emosional dalam menghadapi kesulitan hidup. Kemudian, metode yang terakhir yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah teknik yang digunakan untuk membantu klien memahami bagaimana lingkungan sosial mereka mempengaruhi kehidupan mereka. Terapis di sini memimpin diskusi kelompok yang fokus pada bagaimana pengalaman hidup dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku klien. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi pendekatan eksistensial. Dan cukup sekian materi dari ketiga pendekatan dari bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan psikoanalisis dari Sigmund Freud, kemudian pendekatan Adlerian dari Alfred Adler, kemudian yang terakhir yaitu mengenai materi pendekatan eksistensial. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan untuk diri saya pribadi. Cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next video.